Ya, cukup mau 7 tahun, masuk 9 tahun, tadi saya lihat ada 9 tahun kasusnya. Ya, cukup sampai di sini. Komunikasi dengan anak. Belum. Masih ini aja lah. Masih paling kalau misalkan video, aku tunjukin video ketika mau sidang segala macam. Semua itu karena salah saya, semuanya. Saya minta maaf sekali lagi dan saya minta tolong doain. Kalau misalkan memang itu tidak betul dan tidak benar, ya kan hanya mereka berdua yang tahu. Sidang lanjutan, kasus yang menjerat aktor kondang Amar Zoni kian memanas setelah tim kuasa hukumnya mengungkap dugaan adanya pelanggaran dalam prosedur penyidikan. Mulai dari penggeledahan yang disebut tidak sesuai aturan, hingga dugaan adanya intimidasi terhadap terdakwa, seluruhnya disampaikan secara terbuka di hadapan majelis hakim. Di tengah persidangan tersebut, Amar Zoni menunjukkan penyesalan yang mendalam. Dengan suara lirih, ia berjanji di hadapan hakim untuk tidak lagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Amar mengakui bahwa ini merupakan kali ketiga dirinya harus menanggung konsekuensi akibat barang haram tersebut. Ia pun menegaskan bahwa motivasi terbesarnya untuk benar-benar berubah adalah demi masa depan yang lebih baik, serta keinginannya yang kuat untuk dapat kembali berkumpul dan menjalani hidup bersama anak-anaknya. Mau 7 tahun, masuk 9 tahun, tadi saya lihat ada 9 tahun kasusnya. Ya, semoga saja itu bisa mengurangi nanti saudara ya akhirnya nanti kan gitu atau tidak. Ya, cukup sampai di sini. Penyalahgunaan narkotikanya udah berapa kali? Sudah 3 kali. Saya 2, PH-nya berapa kali? Iya, sudah 2 kali. Capek ya kayaknya. Sudah cukup. Ini yang terakhir, tahun yang pertama kan sama Pak Jaksa. Nah, jadi yang ketiga, yang terakhir, ini udah terakhir di sini juga. Dan saya berharap saya minta doanya sekali lagi untuk bisa kelancaran persidangan ini dan saya bisa comeback lagi. Dan saya bisa ketemu sama anak saya. Nanti biar langsung pengacara saya kalau untuk bicarakan masalah hukumnya dan lain-lainnya, silakan. Saya terima kasih. Mereka kan melakukan penggeledahan kan cuma melakukan penyitaan, penggeledahan tidak. Penyitaan itu pun bukannya di tempat di lokasi. Dia menyita itu di kantornya keamanan lapas. Jadi kan kita tengok berita acara penggeledahan itu juga cacat hukum. Dan berita acara penyitaan juga cacat hukum karena kan penyitaan itu dihasilkan dari penggeledahan. Nah, penggeledahan polisi tidak pernah melakukan penggeledahan. Ya terbukti dari keterangan mereka. Ini kita akan lihat nanti hasil keputusan ini apa. Ya kalau misalnya diputus dia bersalah, ya berarti nggak dapat remisi, berarti terbukti dong pelanggaran yang dilakukan yang seperti yang diklaim oleh Dirjen Pemasyarakatan. Tapi kalau tidak, ya hak-hak dia kan harus dikembalikan, hak remisi. Wah, ini kuncinya nanti di keputusan ini. Seorang jaksa yang memang telah melakukan satu dakwaan, itu jaksa harus wajib juga membuktikan bahwa dalil-dalil yang dibuat di dalam dakwaan terhadap Amar Zoni itu betul-betul secara fakta, tanpa adanya satu tekanan atau intimidasi. Ya, yang jelas kan ini kan menyita waktu. Kemudian kan dia juga menjauhkan dari keluarganya kan dengan peristiwa hukum ini. Jadi ya kita minta lah, udahlah selesaikan lah. Gak usah lagi lah melakukan yang berhubungan dengan narkotika gitu. Ikut sedih ya dan ikut prihatin gitu, tetapi dengan kesadaran itu kan sebagai suatu upaya dari Amar untuk bangkit, masa depan masih panjang ya, kita kan ini masih Amar punya talent yang banyak, bisa kreatif kembali, bisa bekerja kembalilah ke masyarakat, dan kita sudah tahu semua bagaimana sebenarnya terjadi kasus ini pada Amar. Usai sidang lanjutan yang digelar pada 8 Januari kemarin,
kekasih Ammar Zoni, Dr. Kamelia, tampak setia mendampingi sang aktor hingga mengantarkannya menuju mobil tahanan. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan moral di tengah proses hukum yang masih panjang. Namun, suasana mendadak berubah haru saat pembahasan menyinggung soal anak-anak. Ammar terlihat tak mampu menahan air mata. Ia mengakui bahwa berpisah jauh dari buah hati bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Terlebih, hingga saat ini Ammar menyebut dirinya belum mendapatkan izin untuk dibesuk oleh anak-anaknya. Sementara itu, proses persidangan masih akan berlanjut. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 15 Januari mendatang dengan agenda pemeriksaan para saksi. Lantas, apa harapan Ammar Zoni di sidang mendatang? Udah komunikasi belum Bang sama anak-anak Bang? Belum. Semua itu karena salah saya, semuanya. Saya minta maaf sekali lagi dan saya minta tolong doain saya, semoga saya bisa. Merasa tersinggung? Ya baru video-video aja sih, belum. Aku belum dikasih tahu ya suratnya gimana atau dia belum nyuruh aku sih. Sementara ini belum. Ya mungkin wajar lah, dia seorang ayah, saya juga kan punya anak. Apalagi dia jadi menurut keadaan masalah ini udah dia cukup intens berkomunikasi dengan anaknya, tapi kan yang namanya bapak ya pasti dia punya bermain atau apa kan cuma bisa sekedar video call doang. Jadi wajar aja kalau soal anak pasti dia sangat sensitif ya. Ya harapan kita ya kalau memang jujur ya kan, ya penyidik kalau memang melakukan itu ya kalau memang jujur, kalau memang ia dilakukan ya harus diakuin dong kan gitu. Nah ini kan kejanggalan sidang yang saya tengok ya inilah ya nanti yang akan kita pertahankan itu di pledoi kan gitu. Ya kalau dibebaskan ya tentu kami akan meminta hak dong, karena yang Anda tuduhkan, maksudnya yang dituduhkan oleh Dirjen Pemasyarakatan bahwa ada pelanggaran berat yang dilakukan Ammar ternyata kan nggak terbukti. Dengan adanya Ammar Zoni yang memang sampai saat ini belum diperbolehkan untuk dibesuk oleh anak-anaknya, itu mungkin karena lapas mempunyai standar daripada menerima keluarga, anak, apalagi kuasa hukum. Ammar Zoni mengaku memiliki tekad yang kuat untuk bisa segera menghirup udara bebas pada tahun ini semata-mata demi anak-anaknya. Namun, raut wajahnya seketika berubah sendu ketika kembali disinggung soal masa lalu, khususnya peristiwa penangkapannya terkait narkoba untuk yang ketiga kalinya. Di tengah sorotan tersebut, sang adik, Aditya Zoni, sempat mengungkap bahwa pakaian-pakaian Ammar pernah dibawa keluar rumah oleh Irish Bella. Meski demikian, Ammar memilih untuk meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa apapun yang terjadi merupakan kesalahan dirinya sendiri. Ammar juga menyatakan tidak merasa tersinggung, sekaligus menunjukkan sikap bertanggung jawab atas keputusan dan perbuatannya di masa lalu. Buat teman-teman media saya terima kasih banyak buat semua bantuannya juga ya kan, untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia juga semuanya. Saya terima kasih banyak juga kepada masyarakat Indonesia dan pada netizen juga semuanya. Saya pribadi betul-betul berharap ya kita bisa dibebaskan gitu Om ya. Dalam arti saya pengen bebas karena memang sudah harus bebas tahun ini. Saya berharap kita semua berupaya gitu kan bersama Om John dan Mas Wilman untuk bisa berjuang gitu ya. Aku kan nggak tahu ya rumah tangga mereka. Ya itu kan Bang Ammar yang bilang. Itu point of view Bang Ammar. Jadi kejadian pada saat itu Bang Ammar yang merasakan sendiri, Bang Ammar yang cerita ke aku. Ya kan? Ya aku menceritakan gitu loh. Jadi kalau misalkan memang itu tidak betul dan tidak benar, ya kan hanya mereka berdua yang tahu. Antara Bang Ammar sama Kaibel sama Tuhan yang tahu. Itu kan dinamika kehidupan dalam suatu rumah tangga, ya kan? Ya saya memaklumi kan, namanya juga dinamika kehidupan rumah tangga itu kan ada yang
bahagia, ada yang tidak bahagia, ada yang sedih, ada yang tidak sedih dan sebagainya. Hal-hal seperti ini bisa terjadi kepada siapa dalam suatu keluarga. Di tengah masa sulit yang harus dijalani Amar Zoni di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, terselip sebuah kisah kesetiaan yang mengundang simpati publik. Sosok Dr. Camelia kini menjadi sorotan karena dedikasinya yang tak pernah absen menjenguk dan mendampingi Amar selama menjalani masa hukuman. Saat ditanya mengenai alasannya tetap bertahan di sisi Amar meski di tengah stigma negatif, Dr. Camelia membeberkan alasan yang menyentuh. Mengenai status hubungannya, Dr. Camelia menegaskan bahwa hubungan mereka didasari oleh komitmen yang serius. Baginya, hubungan ini bukan sekedar romansa sesaat, melainkan sebuah perjalanan untuk saling menguatkan. Ya, hubungannya kita kan udah sama-sama gede ya, jadi udah sama-sama dewasa, pernah gagal, yang pasti berkomitmen ya pasti berkomitmen. Tapi balik lagi, kalau untuk urusan jodoh, urusan Allah gitu kan. Ada setahun kurang. Aku nggak ada perasaan sama Bang Amar, aku akan tetap mendukung Bang Amar gitu ya. Karena ini bukan soal perasaan, tapi ini soal kebenaran menurut aku. Gitu. Jadi bukan soal perasaan aku cinta buta, aku sangat mencintainya, tapi ini soal bagaimana kebenaran harus diungkap. Ya sedih lah, sedih. Sebenarnya bukan rindu ya, lebih ke deg-degan sidangnya karena jujur seumur hidup baru pertama kali ngerasain kayak gini, ada masalah kayak gini. Jadi sebenarnya aku lebih ke deg-degannya ngadepin persidangan sih. Insya Allah sampai selesai persidangan sampai putusan. Ya mudah-mudahan nggak sampai dipindahin lagi dong. Kan kita harus yakin tidak terbukti bersalah gitu kan. Kalian juga bisa lihat kan tadi di persidangan bagaimana. Jadi bismillah lah, mudah-mudahan nggak balik lagi, tapi dia pulang ke rumah Adit, pulang ke rumah kita ya, Adit. Oh iya, tadi sebelum persidangan juga udah telepon papaku minta doain biar lancar sidangnya, udah gitu aja. Sidangnya lancar? Iya, sidangnya lancar. Bukannya? Oh, enggak. Penuh harun nih. Lega, alhamdulillah lega, sehat, ya kan, tambah handsome ya kan, kita bisa lihat sendiri. Maksudnya intinya secara fisik dia sehat lah, alhamdulillah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.